Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia, kelas 10 IPA 3, pelajaran ekonomi. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah uang. Pengertiannya, dahulu kala manusia primitif hanya mengenal sistem barter atau belum ada uang. Barter merupakan tukar-menukar barang dengan barang. Karena pada waktu itu, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada alam sekitarnya. Kemudian, ketika zaman lebih maju, barulah manusia menggunakan alat penukar yang disebut uang barang. Dan setelah manusia menguasai penggunaan tulisan dan huruf, dikenallah uang. Selanjutnya, secara ringkas, sejarah uang dapat dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-barter atau sebelum tukar-menukar. Pada masa ini, untuk memenuhi kebutuhan, manusia memanfaatkan yang disediakan oleh alam yang ada di lingkungannya. Sehingga apabila di lingkungan persediaan habis, mereka akan berpindah tempat. Yang kedua, barter atau masa tukar-menukar. Pada tahap ini, sebagian besar manusia sudah mulai menetap karena mereka sudah mengenal bercocok tanam. Karena jumlah manusia mengalami pertambahan dan kebutuhan semakin banyak, maka barang dan jasa yang dibutuhkan semakin bertambah pula. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, manusia melakukan pertukaran barang dengan orang lain. Perlu diingat, pada masa ini orang belum mengenal cara membuat barang. Syarat terjadinya barter. Kedua belah pihak harus saling memiliki barang yang akan ditukar. Dan kedua belah pihak harus saling membutuhkan barang yang ditukar. Kesulitan barter. Yang pertama, sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, sulit menentukan perbandingan barang yang akan ditukarkan. Yang ketiga, sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Selanjutnya, 3. Munculnya uang barang. Pada tahap ini, orang sudah mulai berpikir bagaimana pertukaran barang lebih mudah, maka dicarilah barang yang dapat mempermudah pertukaran. Barang tersebut adalah barang perantaraan pertukaran yang disebut uang barang. Misalnya, kulit hewan ditukarkan uang barang ditukarkan dengan ikan dan sayur. Syarat barang sebagai alat perantaraan pertukaran barang atau uang barang. Yang pertama, barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Yang kedua, barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja. Yang ketiga, mempunyai nilai tinggi. Dan yang keempat, tahan lama. Kesulitan uang barang. Yang pertama, sukar disimpan. Yang kedua, sukar dibawa kemana-mana. Yang ketiga, sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang keempat, kebanyakan uang barang tidak tahan lama. Dan yang terakhir, nilai uang barang tidak menetap. Selanjutnya, 4. Tahap uang logam. Contoh uang logam: uang ril batu Kesultanan Sumeneb 1730 Masehi dan uang kasa Banten Kesultanan Banten abad 15. Logam dipilih sebagai bahan uang karena yang pertama, digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, memiliki nilai tinggi, mudah dipindah-pindahkan, mudah dipecah-pecahkan dengan tidak mengurangi nilainya. Logam yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak tersebut disebut uang logam. Uang logam, emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh. Artinya nilai intrinsik bahan uang sama dengan nilai nominalnya atau nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur dan memakainya, dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Selanjutnya, 5. Uang tanda.
Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya, 6. Uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat perantaraan untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak. Disimpan di pendem emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan jaminan. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Kertas dipilih pada saat itu karena mudah dibawa, dijamin oleh si penanggung emas, mudah disimpan, mudah dibagi nilainya. Dari persyaratan uang logam dan kertas, maka dapat disimpulkan suatu barang berfungsi sebagai uang apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat diterima oleh siapapun. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah disimpan. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, tidak mudah ditiru. Yang ketujuh, jumlahnya terbatas. Yang kedelapan, nilai uang tetap. Dan yang terakhir, tidak mudah rusak. Silet yang terakhir, uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, banyak yang menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran. Contoh uang giral diantaranya cek, yaitu perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjuk untuk membayar sejumlah uang. Giro, yaitu simpanan pada bank yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat berharga lainnya, atau melalui pemindahan bukuan. Sekian presentasi saya tentang sejarah uang. Wassalamualaikum.